Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, pada pagi hari ini kita wajib bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan kesehatan untuk bersekolah, bertatap muka dengan Bapak dan anak-anak. Jadi kita pertama saya akan menanyakan kabar kalian pada hari ini. Kabarnya bagaimana anak-anak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Baik semua ya. Apa ada yang sakit? Agak sedikit pusing, Pak. Pusing. Kenapa pusing ini Agak Mujaini? sedikit sakit perut saya, Pak. Kehujanan. Nah, itu karena kemarin kalian hujan-hujanan pas pulang sekolah ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, ada yang belum sarapan? Saya, Pak. Wah, ini belum sarapan ini. Apa belum masak orang tuanya? Iya, Pak. Tadi Papa pagi sudah berangkat ke sawah. Mama Ya, nanti habis pelajaran Bapak sarapan ya sama Bapak ya. asik. Oke, jadi hari ini anak-anak kita lanjutkan untuk pelajaran kita yaitu tentang sholat fardu. Tapi sebelum itu mari kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dipimpin sesuai dengan urutan dari yang kemarin. Kemarin dari Takul, sekarang yang paling besar Husaini ya. Pak. Ya, dipimpin untuk berdoa di awal pembelajaran ini ya. Husaini silahkan. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillah selesai. Ya, alhamdulillah terima kasih Husaini sudah memimpin doa pada hari ini. Besok doanya jangan lupa dipimpin selanjutnya dari urutan bangku ya. Untuk sekarang saya absen dulu dari urutan yang pertama. Rofik masuk, Rofik. Hadir, Pak. Kemarin kemana kamu nggak masuk? Diajak ayah, Pak. Lah, diajak kemana dulu ini? Itu katanya becek. Akhirnya ikut, Pak. Keliling-keliling naik kuda. Ya itu kemana-mana ini nggak izin kemarin ya. Ya, selanjutnya Fitri ada Fitri. Pak, ini Adik. Ya. Oke, ini rajin ini Fitri ini. Husaini tadi yang memimpin doa ya. Terus ada Lukman ada Lukman. Hadir, Pak. Oke, ini yang paling bandel ini ya biasanya ya. Terima kasih udah hadir ya Lukman. Siap, Pak. Waktunya Pak Holed pokok saya masuk. Ya, sekarang anak-anak kita lanjutkan untuk pembelajarannya. Sebelum itu anak-anak siapkan dulu alat tulisnya, disiapkan pensilnya, disiapkan pulpennya, disiapkan bukunya. Jangan sampai nanti mau nulis kalian pergi ke koperasi untuk beli alat tulis, izin lagi. Ya, cepat disiapkan dulu itu. Pojok Bu Jamil pojok disiapkan itu. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Ya, kalau sudah silakan melihat di pembelajaran yang Bapak buat yaitu tentang sholat fardu. Ya, di situ anak-anak bisa melihat tentang sholat fardu. Sebelum itu saya tanya dulu, apa itu sholat fardu? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, apa? Sholat wajib. Sholat wajib. Nah, ini berarti sholat wajib adalah sholat fardu ya?
Ya. Nah, sekarang coba Takul dibaca itu bacaan dari Bapak. Sholat fardu adalah Ya Pak, sholat fardu adalah sholat wajib 5 kali sehari sebagai perintah langsung dari Allah kepada setiap muslim. Nah, betul ya. Sholat fardu adalah sholat wajib 5 kali sehari sebagai perintah langsung dari Allah. Jadi sholat itu adalah sholat yang diperintah langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad, tidak melalui malaikat. Jadi Nabi Muhammad mendapat perintah dari Allah untuk melaksanakan sholat itu langsung ya, tidak melalui malaikat. Kemudian selanjutnya sebelum saya lanjutkan, coba Busa ini kalau sudah tahu tentang sholat fardu atau sholat wajib, sebutkan 5 sholat wajib yang ada pada umat Islam. Coba Husaini. Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar. Nah, betul. Coba sekarang kita belajar bersama untuk menjelaskan satu persatu. Apa itu sholat subuh, apa itu sholat duhur, apa itu sholat asar, maghrib, dan isya. Jadi pada intinya itu sholat itu adalah ibadah kita kepada Allah. Ibadah yang bagaimana? Ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan ucapan salam ya. Jadi yang pertama kita bahas adalah sholat subuh dulu. Sholat subuh itu sholat yang dilaksanakan pada subuh, pada waktu sebelum terbit matahari, sekitar jam 4 subuh. Anak-anak bangunnya jam berapa? Jam 6:30 Pak. Ya, ini Takul ini mulai delewer ini sholatnya ya. Jadi ketika sudah azan subuh itu kita bangun, kemudian kita ambil wudhu dan melaksanakan sholat subuh yang dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Selanjutnya yaitu sholat duhur. Sholat duhur itu sholat yang dikerjakan pada siang hari ketika matahari tepat berada di atas kepala kita ya. Jadi sekitar jam setengah 12, jam 12 itu kita melaksanakan sholat duhur. Dilaksanakan sebanyak 4 rakaat. Ya, selanjutnya sholat asar. Sholat asar itu adalah sholat yang dikerjakan pada sore hari. Ya, sore hari itu sekitar jam setengah 3, jam 3 atau sampai jam 4, bisa mendekati jam 5. Tapi lebih baik kita awali ya, jangan sampai mendekati maghrib. Karena apa? Karena takut nanti waktunya sudah habis. Ya, 4 rakaat untuk sholat asar. Selanjutnya adalah sholat maghrib. Nah ini sholat maghrib itu adalah sholat yang paling banyak dilakukan umat Islam. Kenapa? Karena anak-anak banyak yang ngaji. Sholatnya itu maghrib karena pas ngaji. Ya, itu yang perlu kita rubah ya. Perlu anak-anak rubah, yaitu sholatnya itu harus 5 waktu ya. Tidak boleh bolong. Tidak boleh bolong sholat maghrib. Kemudian 3 rakaat ya, 3 rakaat. Dan dilanjutkan yang terakhir adalah sholat isya. Sholat isya itu sholat yang dilaksanakan pada malam hari ya, sekitar jam 7 sampai sebelum subuh. Itu rakaatnya jumlahnya ada 4, itu sholat isya. Nah, dari keseluruhan sholat fardu tadi itu dijumlahkan rakaatnya itu ada 17 rakaat. Jadi mulai sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, maghrib, dan isya itu jumlah rakaatnya adalah 17 rakaat. Karena apa? Karena kalau kita amati angka 17 itu adalah angka yang spesial buat umat Islam. Yang pertama, Indonesia itu merdeka pada tanggal 17 17 Agustus
1945. Kemudian Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. 17 Ramadan. 17 Ramadan. Ramadan, Jumlah Pak. rakaat pada sholat itu jumlahnya ada 17. 17. Nah, yang terakhir, manusia atau anak-anak itu bisa dikatakan dewasa itu kalau sudah umur 17. 17. Mendapatkan SIM, mendapatkan KTP itu bisa pada umur 17 tahun. Makanya dikatakan 17 adalah angka yang spesial ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya yaitu tentang syarat wajib sholat ya. Sholat itu mempunyai syaratnya, syarat-syarat agar sholat itu bisa dilaksanakan. Yang pertama adalah Islam, harus beragama Islam ya. Selain Islam ya tidak boleh sholat, karena itu sudah menjadi syarat wajib sholat. Yang pertama adalah Islam. Pak, teman saya Kristen boleh sholat? Ya nggak boleh ya. Terus yang kedua adalah berakal sehat ya, artinya dia mempunyai kesadaran dalam akalnya dalam berpikir, jadi tidak gila ya, tidak gila. Mohon maaf apabila ada orang yang terganggu mentalnya di pinggir jalan, kemudian jalan-jalan kemana-mana, itu apakah wajib sholat Pak? Tidak, karena mereka itu tidak berakal sehat ya, itu perlu dipahami. Kemudian 3, balik. Nah, ada yang tahu apa itu balik? Sudah Coba. besar, Pak. Apa? Sudah besar? Ya. Sudah besar berarti Sudah sunat, Pak. sudah sunat. Iya. Di sini ada yang sudah sunat. Takul sudah sunat, Takul? Masih setengah, Pak. Oh, kok masih setengah, ini ngajak guyon saya ini ya. Ya, jadi balik itu adalah batas dari anak-anak menuju ke dewasa. Jadi remaja itu balik. Kalau laki-laki itu mulai balik ketika dia mengalami mimpi basah ya. Kemudian kalau perempuan itu mengalami yang namanya datang bulan. Itu nanti kita pelajari di pembelajaran selanjutnya tentang balik ya. Oke. Selanjutnya kita belajar tentang syarat sah sholat. Ini syarat sah, agar sholat kita itu sah, maka kita harus melaksanakan beberapa tahapan atau beberapa aspek yang harus kita lalui ya. Yang pertama adalah suci dari hadas dan najis, itu harus ya. Kalau kita belum bersih ya kita melaksanakan bersuci dulu, yaitu dengan wudhu ya, atau dengan mandi, itu bisa mensucikan diri dari hadas dan najis. Kemudian yang kedua adalah menutup aurat. Nah ini, coba siapa yang tahu auratnya laki-laki itu batasnya mana saja? Coba Lukman. Aurat itu apa, Pak? Nah ini, coba ada yang mau jawab enggak ini? Apa itu aurat? Ayo, coba Fitri. Anggota badan yang harus ditutup, Pak. Nah, itu dijawab oleh Muza itu. Bagian tubuh yang harus ditutup. Ya. Kalau batasan yang laki-laki ya dari mana ke mana ya batasnya? Udel sama dengkul, Pak. Udel sampai dengkul. Iya. Ya, berarti pusar ya. Pusar sampai ke dengkul ya. Sampai dengkul. Oke, betul. Tetapi ketika sholat, apakah itu pantas seorang laki-laki sholatnya itu hanya memakai pakaian yang menutup pusar sampai dengkulnya itu? Tidak, Pak. Nah, oleh karena itu, sholat itu juga mempunyai adab ya, mempunyai adab untuk sholat. Kita saja ketika diundang oleh bupati, diundang oleh Pak Lurah, kita pakai baju yang bagus, kita pakai baju terbaru, pakai wangi-wangian. Lah, ini yang manggil Allah dengan azannya. Masa kita harus menggunakan pakaian yang
yang tidak sopan. Makanya itu harus kita kaitkan dengan adabnya ya. Kemudian auratnya perempuan dari mana ke mana batasnya? Ada yang tahu? Dari ujung kaki sampai ujung rambut, Pak. Dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ada perkecualian apa enggak ini? Ada, Pak. Apa? Kecuali wajah dan telapak tangan. Oke, betul ya. Oke, berarti anak-anak sudah paham tentang auratnya laki-laki dan auratnya perempuan. Selanjutnya, sudah masuk waktu sholat, itu menjadi syarat sah sholat. Contoh ya, contoh Jamil itu sholat duhur, tapi sebelum azan, apakah itu sah sholatnya? Tidak, Pak. Tidak sah, karena apa? Karena belum masuk waktu sholat. Jadi waktu sholat itu masuk ketika ada kumandang azan ya. Kemudian yang terakhir adalah syarat sah sholatnya adalah menghadap kiblat. Ini sering salah persepsi anak-anak itu. Kenapa? Ketika ada pertanyaan di ujian, jadi mereka itu salah persepsi, anak-anak itu salah persepsi. Contoh ya, soalnya begini, kita sebagai umat Islam ketika sholat menghadap kemana? Nah, banyak itu yang menjawab menghadap ke barat. Padahal itu ya betul, tapi kurang tepat, kurang betul. Yang paling betul adalah menghadap ke kiblat. Jadi kiblat itu adalah Ka'bahnya. Ka'bah ini yang ada di kota Mekah sana, itu menjadi kiblatnya umat Islam. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu tentang rukun sholat. Nah, sholat itu mempunyai rukun. Rukun itu adalah urutan ya. Urutan sholat pertama dimulai dari niat. Nah, nanti kita belajar niatnya sholat subuh, niatnya sholat duhur, niatnya sholat asar, maghrib, dan isya secara bergantian. Kemudian gerakan selanjutnya adalah takbiratul ihram, yaitu bacaan Allahu Akbar. Ya, jadi Allahu Akbar itu adalah bacaan takbiratul ihram namanya. Ini sering muncul dalam soal ini. Apa itu takbiratul ihram? Itu jawabannya adalah bacaan Allahu Akbar. Yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu. Nah ini, kalau kita mampu berdiri, sholat ya harus berdiri. Kalau berdiri tidak mampu, berarti kita duduk. Nah, kalau duduk nggak mampu, kita bisa berbaring. Ya, kalau hanya bisa berbaring dan nggak bisa bicara, kita mengedipkan mata. Ya, kalau sudah berdiri nggak bisa, duduk nggak bisa, tidur hanya nggak bisa tidur, berkedip nggak bisa, berarti itu yang harus disolati. Ya. Yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah. Ini wajib ya, wajib dibaca surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena ini menjadi syarat atau rukun dari sholat. Jadi apabila dalam rokaat tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya atau rokaatnya tidak sah. Kemudian yang kelima adalah rukuk. Yang keenam adalah i'tidal. Yang ketujuh adalah sujud. Yang delapan adalah duduk di antara dua sujud. 9 kalau sudah semuanya pada rokaat terakhir adalah tasahud akhir. Kemudian kita membaca sholawat, membaca salam, dan yang terakhir adalah tertib atau berurutan. Ya, kita lanjutkan selanjutnya yaitu tentang niat ya. Jadi itu adalah tentang sholat fardu anak-anak. Semoga pada hari ini ya pelajarannya dapat diterima dengan baik ya. Untuk anak-anak nanti bisa saya kasih PR ya, saya kasih PR dikerjakan di rumah. PR-nya adalah
membuat video ketika sholat, ya, praktek sholat di rumah disuruh video orang tuanya atau keluarganya, ya, paling tidak ketika 1 rakaat saja nanti bisa membuat video dan dikirim di grup belajar. Oke, terima kasih anak-anak. Maaf apabila ada kesalahan, ya. Kita akhiri karena sudah jam waktunya sudah selesai. Saya akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang